Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Balgarosi dari mahasiswa Mercubuana Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional ya. Pertama saya akan jelaskan dulu ya untuk bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah proklamasi. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial. Lalu hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Dan di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi bahasa Indonesianya ya. Pertama itu kita masuk aja langsung ke peran bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia itu sudah pasti yang pertama sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran perumusan maksudnya melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga Indonesia. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, maka orang yang menyampaikan komunikasi ini ingin orang yang menerima komunikasi dapat mengerti dan dapat menerima gagasan. Ya, seperti itulah ya dalam komunikasi, jadi menyampaikan dan langsung diterima. Nah, terus yang kedua ada sebagai alat ekspresi diri. Sebagai alat ekspresi diri, bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Dengan kata lain, sebagaimana sarana ekspresi diri dalam diri, artinya media yang dapat kita gunakan untuk mencurahkan isi pikiran kita kepada orang lain, sebagai contoh berupa karya ilmiah, kreativitas, ataupun curahan isi hati kita, sehingga kita dapat mempublikasikan pendapat kita mengenai suatu hal. Begitu juga digunakan untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Itu. Dan yang ketiga ada sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa selain dapat menjadi salah satu kebudayaan, tapi juga memungkinkan manusia untuk mempelajari dan memanfaatkan pengalaman manusia itu. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati atau yang lebih tua lah ya. Terus ada lagi yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial memiliki arti sebagai suatu media yang dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, maupun kepribadian seseorang. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat mengubah sifat ataupun kepribadian seseorang hanya dengan kata-kata. Kayak contohnya kita memberi motivasi atau kita menasehati agar seseorang tersebut bisa mengerti apa yang kita sudah bicarakan untuk kepribadiannya dia gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia ya. Sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada
Fungsi bahasa secara umum. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kenegaraan yang kita pakai. Bahasa Indonesia merupakan bahasa formal yang ditetapkan di negara kita. Dan dalam membangun karakter seseorang harus dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi dirinya terlebih dahulu. Ia harus dapat menyebutkan potensi dirinya, kelemahan dirinya, kekuatan dirinya, bakat, kecerdasan, kemampuan intelektualnya, kemauannya, temperamennya, dan sebagainya. Lalu juga ada fungsi bahasa itu sebagai sarana memahami orang lain ya, untuk menjamin efektivitas komunikasi. Seseorang perlu memahami orang lain seperti dalam memahami dirinya. Dengan pemahaman terhadap seseorang, pemakaian bahasa dapat mengenali berbagai hal mencakup kondisi pribadinya. Terus ada lagi itu sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar. Bahasa sebagai alat untuk mengamati masalah tersebut harus diupayakan kepastian konsep, kepastian makna, dan kepastian proses berpikir sehingga dapat mengekspresikan hasil pengamatan tersebut secara pasti. Terus ada yang terakhir itu fungsi bahasa secara khusus. Di dalamnya ada fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Di sini jelaskan hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya berfungsi sebagai pertama itu lambang kebanggaan nasional ya. Lalu ada yang kedua lambang identitas nasional sudah pasti, dan yang ketiga itu alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Jadi walaupun berbeda daerah kita juga masih bisa bercakap ya, karena bahasa kita itu mempersatu. Terus yang keempat ada alat penghubung antar budaya, antar daerah. Lalu kesimpulannya ya, peran bahasa Indonesia sangat penting. Peranan bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, baik untuk diisi sendiri maupun lingkungan masyarakat. Bahasa merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa karena bahasa merupakan sarana untuk membuka wawasan bangsa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi yang berkembang. Dengan kata lain, bahasa merupakan sarana untuk menyerap dan mengembangkan pengetahuan. Bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada 25 sampai 28 Februari yang tadi saya jelaskan, memiliki banyak fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi segitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.